Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Oh ya, sebelum mulai belajar, baiknya dilihat dulu kondisi kelasnya, dirapikan terlebih dahulu, dibereskan apabila ada sampah. Bapak kasih waktu 1 menit untuk bersihkan semuanya. Silakan. Baik, kalau sudah dirapikan, sampahnya sudah dibersihkan, tolong KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memasuki pelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan untuk kalian. Yang pertama, oh ya baik, belum absen ya? Bentar. Di sini siapa yang tidak hadir? Tolong lihat teman bangku kalian, apakah ada yang kosong atau tidak. Oh itu, siapa namanya? Istri ya? Kenapa dia? Oh sakit. Suratnya ada enggak? Oh gitu. Ya udah, tolong sekretaris harap catat ya kehadirannya, jangan lupa nanti dikasihkan ke Bapak kembali. Baiklah, kita lanjut ke tujuan pembelajarannya ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Tujuannya yaitu kalian diwajibkan mampu mendefinisikan atau mengidentifikasikan tentang indikator ancaman tersebut. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tentang indikator ancaman. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang indikator ancaman. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan hasil belajar kalian tentang indikator ancaman. Oh iya, materi saya ulas kembali materi minggu lalu. Saya singgung kembali materi minggu lalu, apakah ada yang dimengerti atau tidak, apa ada yang ingin ditanyakan atau tidak, silakan
silakan ditanyakan. Oh iya, nggak ada yang ditanyakan. Baik, saya lanjutkan aja ya ke materi sekarang. Materi sekarang yaitu, coba kalian saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu ancaman? Ya Samsul, ancaman itu apa? Oh benar, silakan tepuk tangan. Ancaman itu adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri berupa yang dinilai membahayakan atau mengancam keselamatan seseorang, baik di dalam negeri, di internasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menjaga apa ya, supaya tidak terjadi sebuah kejahatan tersebut, dan diwajibkan untuk bela negara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus dinilai baik dan bertoleransi terhadap sesama, seperti yang diajarkan minggu lalu tentang kebinekaan. Lalu di negara Indonesia ada berapa sih ancaman yang terjadi di Indonesia di bidang militer? Ya Sumiati, apa saja? Agresi militer 1, agresi militer 2, jalur DITIG, terus 30S TKI. Ada lagi? Oh, baik, terima kasih, tepuk tangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang ancaman militer, ancaman di bidang militer. Yaitu ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yaitu tadi seperti yang didefinisikan tentang ancaman, bahwasanya bagaimana sih upaya penyelesaiannya, yaitu kita tidak boleh adanya rasisme tentang agama, rasisme tentang budaya, rasisme apa aja gitu, tidak boleh kayak gitu. Terus ada lagi provokasi dari negara lain, itu sebisa mungkin jangan sampai kita terprovokasi oleh negara lain. Misalnya ada isu yang beredar tentang bahwasanya Israel itu akan menyerang negara Indonesia. Itu tolong ya, jangan sampai termakan hoax, bahwasanya itu tidak baik. Aksi teror, pemberontakan, dan lain-lain. Aksi teror itu yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pada tahun berapa ya, saya lupa, yang pernah terjadi di Bali. Nah itu aksi teror. Terus yang terjadi
nggak salah, pernah terjadi pemaboman gereja pas tanggal 25 Maret, yaitu aksi teror. Nah terus berikutnya agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi Produk yang merupakan istilah yang dibuat Letnan Gubernur Jenderal Johannes Mook menegaskan hasil perundingan Trinjati dan berlaku dan tidak berlaku lagi. Berarti penyebab agresi militer itu karena operasi produk ini melanggar perundingan Trinjati. Coba kalian ada yang ingin tanyakan nggak tentang menjaga agresi militer saat Belanda 1? Bapak kasih waktu 1 menit. Bapak kasih waktu 2 menit lah. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak lanjut lagi ya di penjelasan materi berikutnya, yaitu berupa agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 atau yang biasa disebut Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan tokoh-tokoh terkenal kita, yaitu Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin dan Parunegara. Pada hari pertama agresi militer Belanda 2 merupakan menertibkan pasukannya di pangkalan udara Mambuwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau yang disebut dengan KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Yang selanjutnya G30 SPKI atau yang sering singkatan dari 30S itu artinya gerakan 30 September pada pukul yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Letnan Aidit, kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau misalnya salah penyebutan. Di sini pada pukul 2 dini hari pada pukul 2 dini hari PKI menyerbu para remaja jenderal, lalu menculiknya dan disiksa di dalam lubang buaya atau di daerah lubang buaya. Di situ tuh disebabkan oleh para jenderal yang tidak
mau atau tidak setuju bahwasanya Partai Komunis itu adalah ideologi negara kita sendiri, dan di situ ada pemberontakan bahwasanya DNA itu memerintahkan pasukannya untuk melakukan kudeta terhadap dan menculik para jenderal tersebut, yang diantaranya ada yang tahu para jenderal tersebut diculik siapa aja? Oh iya, siapa yang pertama? Maimunah. Yang pertama ya Ahmad Yani, yang kedua Dedi Panjaitan, terus yang ketiga MT Haryono, yang keempat siapa? Nasution, terus yang kelima biar dilihat ya. Ada yang ditanyakan tentang materi tersebut. Gimana, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oh ya, coba kalian cari ya, tugas untuk minggu depan. Tolong Anda cari pengertian atau ya pengertian dari BITI dan apa penyebabnya. Tolong kalian catat tugas itu ya. Terus silakan siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan dan menyimpulkan materi yang saya sampaikan barusan. Silakan. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo Samsul, biasanya Anda yang sering banyak tingkat di dalam kelas, yang sering main-main. Coba yang di pojok, silakan. Rudi, Dodit. Ayo. Kalian berdua ngobrol aja di belakang. Tidak merhatikan. Kalau misalnya Anda cuma ngobrol saja, mendingan tidur supaya tidak mengganggu yang lainnya, fokus belajar. Saya mengizinkan Anda tidur supaya tidak mengganggu. Kalau misalnya Anda berbicara saja tidak ada makna, itu sama saja Anda mengganggu yang lainnya yang fokus. Jadi percuma saja gitu kalau misalnya kalian hanya
duit, dengan duit, tapi pulang dari sekolah nggak dapat apa-apa, percuma gitu. Lebih baik Anda datang ke sini dengan niat saya ingin belajar, saya ingin pintar, saya ingin gelar, saya ingin sebagainya dalam keadaan positif. Insya Allah pasti akan berguna, pasti akan bermanfaat. Karena ilmu itu lebih penting daripada kita mencari uang. Bahwasanya ilmu itu tidak akan habis, tidak ada habisnya. Duit itu bisa habis kalau kita jajan, kalau ilmu kita habiskan, kita salurkan ke yang lain, bisa dapat duit. Itu coba tolong ya untuk minggu depan, kalau misalnya ada yang ingin dibicarakan, tolong maju ke depan, jelaskan apa saja sih yang tidak mengerti, dan tolong kalian simpulkan tugas kalian ya minggu depannya. Tolong simpulkan materi minggu sekarang, lalu presentasikan minggu depan. Catatkan itu ya, sekretaris tolong catat. Saya singgung ya materi untuk minggu depan, itu materi minggu depan tentang ini kan baru ancaman itu ya di bidang militer. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi atau di bidang pertahanan. Kita akan membahas dua ya. Saya singgung materi minggu depan itu tentang pertahanan, yaitu apa sih, kenapa ya kita harus mempersiapkan dan mempersiapkan pertahanan supaya tidak jatuh ke tangan musuh gitu. Kenapa gitu? Coba yang tahu coba jelaskan. Kalau udah menjadi berisik ya, lagi serius nih. Ya Pak, pertahanan kenapa tidak boleh sampai lepas tangan ke musuh? Karena apabila pertahanan mudah sampai jatuh ke musuh atau pertahanan kita rapuh, semakin pertahanan kita rapuh, semakin gampang musuh masuk dan menjajah kembali. Seperti halnya penjajah Belanda pada masa itu. Itu kita dijajah selama hampir 3,5 abad ya, 3 abad setengah. Itu dalam keadaan krisis, kita disiksa, kita dipaksa kerja tanpa digaji, kita semacamnya semacam seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya lagi pertahanan kita untuk saat ini itu sedang baik-baik saja sih, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertahanan kita itu udah rapuh. Oleh karena itu kita sebagai
kalian sebagai penerus bangsa, sebagai bangsa yang di masa yang akan datang, coba tolong ya, perbaiki kinerja pemimpin saat ini, perbaiki kinerja supaya kalian tuh bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, belajar yang benar, jangan main PS, Rudi, Samsul, jangan sering main HP, main PUBG, main FF apalagi, itu nggak boleh, itu bisa merusak mata ya. Kalau misalnya mata kalian rusak, tidak bisa belajar lagi, itu akan merugikan diri sendiri. Nah, oleh karena itu berpesan untuk tidak berleha-leha apabila kalian datang ke sekolah, karena sayang sekali gitu kalian tuh datang ke sekolah capek-capek, terus ada yang ngebawa motor, ada yang naik angkot, ada yang diantarin orang tua, itu kan sayang sekali. Misalnya sampai datang ke sekolah pesawat kita ada yang gitu ya, pesan apa tadi tolong karena ya ini kesimpulannya akan saya bacakan, yaitu ancaman dari bidang militer, agresi militer Belanda 2, Belanda 1, dan G30 SPK itu adalah sebuah ancaman dalam negeri yang berupaya menghancurkan ini dengan cara yaitu tadi, dengan cara membahayakan hubungan wilayah dan keselamatan bangsa kita. Nah, apabila penyelesaiannya yaitu dengan cara kita harus bisa gitu meminimalisir ancaman-ancaman seperti ini itu tidak terulang kembali, seperti halnya kita belajar dengan baik di sekolah, kita mengaji, kita diam di rumah saja, kita banyak-banyak buka buku. Insya Allah ancaman seperti itu tidak akan terjadi apabila kita tidak salah dalam bergaul, dalam memilih teman. Baik, dicukupkan sekian saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Kak Emre tolong pimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pulang duluan silakan pulang duluan. Baik, selamat siang dan assalamualaikum.
Maybach music.